Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu rupanya tak mengetahui bahwa militernya mengumumkan jeda pertempuran harian. Seperti diketahui pada Minggu 16 Juni 2024, militer Israel alias IDF mengumumkan jeda perang selama 11 jam per hari. Jeda tersebut dimulai pukul 8 pagi dan berakhir pada jam 7 malam waktu setempat. Disebutkan jeda pertempuran itu untuk memperlancar pengiriman bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Namun rupanya Netanyahu mengkritik rencana tersebut. Dikutip dari Tribun News, seorang pejabat Israel mengatakan bahwa Netanyahu langsung mendatangi sekretaris militernya seusai mendengar kabar tersebut. Netanyahu mengatakan bahwa keputusan yang diambil IDF itu tak dapat diterima. Reaksi penolakan Netanyahu itu menggarisbawahi ketegangan politik mengenai masalah bantuan yang masuk ke Gaza. Seiring dengan hal itu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir juga mengecam gagasan jeda taktis tersebut. Menurutnya, siapapun yang memutuskan hal itu adalah orang bodoh yang pantas kehilangan pekerjaannya. Perselisihan semacam ini pun bukanlah kali pertama terjadi dalam pemerintahan dan militer Israel. Kabinet Perang Israel dikabarkan telah resmi dibubarkan pada Minggu 16 Juni 2024 malam. Seperti diketahui, Kabinet Perang tersebut beranggotakan 6 orang. Kabinet Perang itu dibentuk untuk mengurus kampanye militer Israel melawan Hamas dan Hizbullah. Pembentukan Kabinet Perang itu pun atas permintaan dari Ketua Partai Persatuan Nasional Benny Gantz. Seusai dibubarkan, kabinet itu akan digantikan oleh Kabinet Dapur. Dikutip dari Tribun News, goyahnya Kabinet Perang Israel itu ditandai dengan mundurnya Menteri Benny Gantz dan Gadi Eisenkot. Keduanya mengklaim bahwa Netanyahu telah gagal membuat strategi dalam perang di jalur Gaza. Sementara itu, Benjamin Netanyahu menyebut Kabinet Perang Israel sudah tak lagi relevan. Juru bicara Israel David Mencer mengatakan, dengan keluarnya Gantz dari pemerintahan, maka tak ada lagi kebutuhan akan Kabinet Perang. The war cabinet was a prerequisite of creating this national unity government. It was a prerequisite put in by member of Knesset Benny Gantz. With Mr. Gantz leaving the government, there is no longer a need for the war cabinet, and its duties will be taken over as mandated by the State of Israel, by the Security Cabinet, together with the full cabinet. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim telah menghancurkan setengah dari kekuatan Hamas di Rafah. Pernyataan itu digaungkan pada Senin 17 Juni 2024. IDF menyatakan sedikitnya 550 orang bersenjata di Rafah telah mereka tewaskan. Dikutip dari The Times of Israel, divisi ke-162 IDF telah bertempur di Rafah selama lebih dari 40 hari. Mereka mengaku berhasil menguasai seluruh perbatasan Mesir Gaza atau koridor Philadelphia. Selain itu, IDF juga merangsek masuk ke wilayah Tel Sultan. Di sepanjang koridor Philadelphia, IDF mengklaim menemukan ratusan roket, termasuk puluhan proyektil jarak jauh yang ditujukan ke Israel Tengah. Lebih dari 200 terowongan yang mengarah ke banyak rute bawah tanah juga ditemukan. IDF mengatakan mereka juga menemukan 25 terowongan panjang yang mencapai perbatasan Mesir. Selain koridor Philadelphia, IDF juga menyasar Rafah yang mereka klaim sebagai benteng utama Hamas. Pihaknya mengaku telah menewaskan sejumlah pejuang Hamas dan menghancurkan depot senjata serta tempat rudal anti-tank. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membubarkan Kabinet Perang Israel yang selama ini mengawasi konflik di Gaza. Disebutkan Kabinet Perang dibentuk sebagai bagian dari kesepakatan politisi Benny Gantz dan Partai Persatuan Nasionalnya bergabung dengan koalisi darurat tahun lalu. Pembubaran Kabinet Perang itu dikonfirmasi oleh para pejabat Israel. Dikutip dari The Guardian, Kabinet Perang itu dibubarkan pada Senin 17 Juni 2024 lantaran meningkatnya ketidakpuasan atas pelaksanaan pertempuran di Gaza. Juru bicara kantor Perdana Menteri David Mencer mengatakan
kabinet perang merupakan prasyarat bagi Gantz. Ia menyebut ada syarat mutlak dalam pembentukan kabinet tersebut. Pertama, yakni harus ada mantan Panglima Angkatan Darat, dan kedua, Menteri Pertahanan. Diketahui Gantz pernah menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat Israel. Namun kini Gantz memutuskan untuk keluar dari kabinet Netanyahu. Pasalnya, ia menilai Netanyahu gagal membuat kesepakatan terkait pembebasan seluruh sandera. Seiring dengan pengunduran diri Gantz, Menser menyebut bahwa kabinet perang tak lagi diperlukan. Organisasi Pengembang Nuklir Dunia atau ICAN mengungkap bahwa militer Israel menyimpan 90 hulu ledak berisikan bahan aktif nuklir. Tentu saja, bahan peledak itu bisa digunakan sewaktu-waktu untuk menyerang musuh. Pernyataan tersebut diungkap ICAN setelah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terpergok meningkatkan pengeluaran untuk pengembangan senjata nuklir. Diketahui Israel menggelontorkan dana sebesar 2,4% atau setara dengan 1,1 miliar dolar per tahunnya. Dikutip dari Tribun News, adanya anggaran tersebut lantas menempatkan Israel sebagai peringkat ke-8 sebagai negara dengan anggaran pengembang nuklir terbesar di dunia. Senada dengan ICAN, Lembaga Nuclear Trade Initiative mengungkap bahwa negara Zionis itu saat ini memiliki 90 hulu ledak nuklir. Dalam data yang dirilis, hulu ledak nuklir Israel terbagi dalam 3 platform peluncuran yang berbeda, yakni 50 hulu ledak berbasis rudal, 30 berbasis bom udara ke darat, dan 10 lainnya berbasis rudal kapal selam. Selain untuk melumpuhkan musuh, dikabarkan bahwa senjata nuklir itu digunakan Israel untuk menyerang wilayah Gaza. Kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi sasaran demo puluhan ribu warga. Mereka berkumpul di depan Knesset pada Senin 17 Juni 2024 untuk mendesak agar Netanyahu menjalin kesepakatan dengan Hamas terkait para sandera. Namun aksi demo itu mendadak berubah menjadi bentrokan kekerasan dengan polisi. Dikutip dari The Times of Israel, 9 orang dikabarkan ditangkap dan diamankan. Pasalnya mereka berusaha menerobos pagar pengaman yang dipasang di sekeliling kediaman Netanyahu. Sejumlah warga bahkan tampak diseret dan dibanting oleh para polisi. Diketahui 3 orang kemudian dilarikan ke rumah sakit akibat bentrokan yang terjadi. Militer Israel melarang masuknya hewan kurban ke Gaza, Palestina. Alhasil, para warga Gaza tak dapat melakukan sunnah Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban. Pelarangan itu lantas disebut melanggar hak asasi manusia serta pengabaian total terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan Islam. Namun rupanya, Israel tak hanya melarang masuknya hewan-hewan kurban ke Gaza. Pasukan Zionis itu bahkan menembak mati domba-domba yang semula disiapkan untuk kurban. Diketahui beberapa hari sebelum Idul Adha, sejumlah warga Gaza berupaya mendapatkan domba untuk disembelih. Namun niat warga Gaza itu harus diurungkan lantaran domba-domba mereka mati. Hal tersebut terkuak lewat unggahan Instagram jurnalis Palestina Hema Al-Khalili 14 Juni 2024. Dalam video yang dibagikan, terlihat 2 ekor domba yang tergeletak di tanah. Disebutkan domba-domba itu mati lantaran dieksekusi oleh pasukan pendudukan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.